para pendengar radio dimanapun Anda berada, di ujung telepon sudah ada ini tentang ahlinya di bidang Pancasila, ya, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila, Insinyur Prihandoyo Kuswanto. Kita akan bincang-bincang bersama beliau, insya Allah 30 menit mungkin kita punya waktu untuk bincang-bincang hal yang satu ini. Assalamualaikum Pak Mas Prihandoyo, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas. Selamat pagi untuk gimana ini? Posisi di Surabaya atau di mana nih Mas pagi ini? Saya ini posisi di Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta. Karena nanti setelah habis duhur ada pertemuan dengan Profesor Sofyan Effendi, ada dengan Pak Tiasno dan juga dengan Pak Letnan Jenderal Soeharto dari Jakarta, betul. dan Panas, ya? dengan Profesor Daniel Rosid dari Surabaya. Nanti Masya kita Allah. jam 12 ketemu. Masya Allah, Ya. Ini ada radio kita juga di Jogja. Tapi ini barusan sebelum saya baca tulisan tentang Pancasila, saya juga baca nih orang Indonesia ini kena penyakit demensia dan Alzheimer, pelupa, itu meningkat hampir 100%. Tapi memang apakah ini menjadi sebuah fenomena karena kita sangat cepat melupakan sejarah bangsa ini? Akankah ini menjadi sebuah permasalahan ketika literasi tentang Pancasila ini dihapuskan? Ini kan problem perang apa yang sedang terjadi, Mas Prihandoyo? Ujung-ujungnya adalah kepada poin-poin Pancasila itu yang sedang digoyang-goyang. Terakhir kita lihat menyangkut keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia di Rempang. Itu kan bagian-bagian yang mencuat kemudian akibat goyangan yang cukup lama, 20 tahun ini. Apa yang Mas Prihandoyo lihat dengan Undang-Undang Dasar 2045 sudah menjadi 2002 dan mungkin pendengar perlu pencerahan ini. Silakan Mas Prihandoyo. Fadhal, silakan. Iya. Jadi gini, mereka yang mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu masih mengatakan Undang-Undang 2002 hasil amandemen itu dikatakan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Padahal Undang-Undang Dasar 2002 itu adalah berdasarkan individualisme, liberalisme, kapitalisme. Dan Undang-Undang 2002 itu telah mengkudeta negara proklamasi 17 Agustus 1945. Ini penelitian dari Profesor Kailan. Jadi Profesor Kailan mengatakan bahwa 97% Undang-Undang Dasar 45 itu telah diganti. Ini bukan diamandemen, diganti dengan Undang-Undang 2002. Dan Pancasila dihilangkan. Nggak ada sekarang Pancasila. Pancasila bukan lagi menjadi pedoman nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, karena memang sudah diganti. Dan negara ini sudah bukan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Dan Pancasila juga sudah bukan menjadi ideologi negara, sudah tidak ada Pancasila. Di Undang-Undang 2002 itu isinya adalah liberalisme, kapitalisme. Terus kenapa Profesor Kailan mengatakan ini adalah tidak ada kaitannya dengan negara proklamasi 17 Agustus? Karena Undang-Undang 2002 itu tidak ada roh proklamasinya. Jadi tidak ada roh proklamasinya, sehingga ya menjadi liberal kita hari ini. Maka kalau kita melihat Pilpres, Pilsung dan macam-macam itu kan individualisme, liberalisme. Apalagi sistem MPR diganti dengan sistem presidensil. Sementara sistem presidensil ini adalah basisnya individualisme, banyak-banyakan suara. Jadi kekuasaan itu diperebutkan dengan banyak-banyakan suara, pertarungan kalah menang, kuat-kuatan, curang-curangan, kaya-kayaan, yang kaya bisa membeli demokrasi sekeluarganya. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi semua yang dijalankan ini, termasuk post-truth dan macam-macam ini, bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu kemarin pada tanggal 6 Agustus
ketua DPD itu memberikan pidatonya untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan kembali kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri negeri ini. Jadi negeri ini sebetulnya adalah dengan sistem MPR itu adalah pengejawantahan dari Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu di MPR itu di samping DPR ada juga di situ utusan-utusan golongan dan utusan-utusan daerah. Maka di MPR itulah menggambarkan kebeneka tunggalikaan kita. Maka anggota MPR itu bukan keterpilihan tapi keterwakilan. Jadi wakil-wakil dari seluruh komponen rakyat masyarakat Indonesia itu duduk, ya komponen masyarakat itu duduk di MPR. Pernah terjadi. Nah ini diganti sekarang. Iya, ini sekarang diganti. Diganti dengan apa? Hanya satu golongan. Bayangkan. Bhinneka Tunggal Ika itu diganti hanya golongan, yaitu golongan partai politik. Ini bagaimana? Gitu loh. Jadi Bhinneka Tunggal Ika di amandemen, Pancasila di amandemen, dan ini tidak ada yang melihat ini semua, mengerti. Bahkan partai-partai politik dan mereka yang mengatasnamakan elit politik gak mengerti soal ini. Sedih kita, bangsa ini. Maka kalau kita melihat sekarang ini yang lagi menjadi berita soal Rempang, ya inilah gambaran bahwa negara sudah tidak mempunyai konstitusi. Jadi apa yang dilakukan oleh negara pada masyarakat di Rempang itu menggambarkan bahwa termasuk TNI Polri itu tidak mengerti tentang negara ini. Padahal ya di mereka Presiden, Menteri, Kapolri, Panglima TNI semua ini disumpah. Dalam sumpah itu jelas harus menjalankan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang di bawahnya seluruh-seluruhnya. Kalau kita ngomong konstitusi, harusnya mereka mengerti bahwa ada perintah konstitusi yang menyebutkan melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Itu kan tugas. Jadi negara, aparat keamanan dan aparat kepolisian semuanya ini harus melindungi segenap bangsa dan melindungi tanah tumpah darah Indonesia. Kalau sekarang ini investor diletakkan di atas kepala undang-undang, ini kan investasi diletakkan di atas undang-undang. Jadi undang-undang dikalahkan oleh investasi, ini kan kacau negara. Padahal kemudian kalau kita lagi teruskan turun ke bawah, bahwa alinea pertama itu jelas anti penjajahan. Harusnya mereka mengerti kalau ya investasi ini mengarah ke penjajahan, ya harus ditolak. Itu. Iya kan? Terus mereka, Presiden dan Menteri serta aparat keamanan itu harus mengerti juga visi. Visi negara itu apa? Jelas ditulis di pembukaan itu. Visi negara, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ngalor yang... Apakah mengambil alih tanah? Iya. Apakah masyarakat Rempang itu tidak membunuh kemerdekaan rakyat? Kan nggak boleh itu. Berarti kan aparat-aparat ini dan pemerintah membunuh kemerdekaan rakyat di Rempang. Kedua, bersatu. Berarti aparat dan pemerintah itu memporak-porandakan persatuan. Yang ketiga, berdaulat. Jadi kedaulatan rakyat dengan adanya intervensi kekerasan di Rempang itu jelas itu menghancurkan kedaulatan rakyat. Yang terakhir yaitu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Rempang, rakyat Indonesia. Itu kan harus dimasukkan dalam hatinya sebelum bertindak itu. Apalagi jenderal-jenderal itu harus luar kepala kalau kayak gini. Kapolda, Kapolres, sampai Kapolres ngerti ini bahwa negara ini punya aturan seperti ini. Nah kalau ini nggak dijalankan terus bagaimana? Ini kan begitu. Itu belum turun. Halo. Ke pasal lanjut Mas. Kalau kita agak terputus-putus, mungkin bergeser dikit. Jadi Silakan. kalau kita turun pasal 3 misalkan, bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Loh, ini kan sebetulnya bukan dikuasai investor, nggak ada perintah di Undang-Undang Dasar itu negara ini mengalihkan kekuasaannya pada investor, nggak ada. Dialihkan pada investasi untuk menguasai hajat hidup orang banyak, nggak ada itu. Nah kalau pejabat tidak megang ini undang-undang, berarti negara ini udah nggak ada undang-undangnya, kan begitu. Terus kalau kita turun lagi ke pasal 28 tentang hak asasi manusia itu kan undang-undang yang 2002 itu hak asasi manusia itu. Itu mulai A sampai J semua dilanggar. Jadi mengusir macam-macam itu undang-undang hak asasi manusia itu dilanggar oleh polisi, oleh ini. Mas Prihandoyo, saya ngelihat ini banyak pejabat itu disumpah dan juga ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, gede sekali ini gajinya orang-orang ini, dan juga ada berbagai literasi yang disampaikan dari para pejabat. Investasi itu macam segala-galanya dan kesampingkan yang lain. Kalau macam-macam dibolduser, Mas. Apa yang terjadi pada bangsa ini memutus literasi? Apalagi tadi ada sebuah survei dalam tulisan Mas Pri tadi tentang 83% anak-anak SMA itu sudah mengatakan Pancasila itu bisa dirubah lah. Bagaimana ini Mas ke depan bangsa ini? Apakah masih bisa bertahan dalam 25 tahun ke depan atau bagaimana? Iya, makanya ada tulisan saya yang berbicara soal itu. Jadi kalau tahun 2024 ini kita tidak bisa membalikan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, nah, maka akan menjadi komunis. Ini yang banyak tidak disadari oleh kita semua. Itu masalahnya. Itu jadi, karena dimensianya sampai 100% meningkat tuh, beneran itu. BPJS bilang. Iya, makanya kalau kita melihat ini sangat mengerikan. Makanya saya mengatakan bahwa kalau kita tidak kembali kepada Pancasila, BPIP itu enggak ada, itu apa yang dibicarakan? Iya, pernah. Negara sudah tidak berdasarkan Pancasila kok masih ada pembinaan ideologi Pancasila. Pengembalian ini itu jadi ada Mas Pri, pengembalian ini ada dua tuh ketika DPD bilang sebelum pemilu atau setelah pemilu. Apa bedanya sebelum dan setelah pemilu, Mas Prihandoyo? Ya kalau menurut saya ya sebelum pemilu. Jadi sebelum pemilu itu kita model membentuk kembali semua MPR dibubarkan, DPR juga dibubarkan, kita bentuk MPRS, DPRS, kita isi MPR ini sesuai dengan cita-cita Founding Fathers, yaitu dengan utusan-utusan golongan, kita kembalikan sistem MPR itu, MPR mempunyai kewenangan memilih presiden, terus kemudian MPR juga merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN, dan kemudian mengangkat presiden sebagai mandataris MPR. Ini secara manajemen ini sudah benar seperti ini. Sekarang ini rakyat itu tidak berdaulat sekarang ini. Bagaimana bisa berdaulat? Kalau bunyi pasal 1 ayat 2 itu kan bunyinya gini. Kalau yang lama kan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Betul. Jadi
kedaulatan itu identik dengan rakyat, adalah rakyat. Kemudian di amandemen menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Ini nggak jelas ini. Diputer-puter. Satu kedaulatan itu berada di tangan rakyat, artinya bisa dipindah-pindahkan. Karena kedaulatan bukan identik dengan rakyat, hanya berada di tangan rakyat. Ini yang kajian ini yang harus dijelaskan. Tidak semua orang mengerti seperti ini. Bahkan pakar-pakar tata negara itu juga tidak mengerti soal berada dengan kedaulatan itu. Kedaulatan berada dan adalah itu sangat beda ininya. Oh, iya. Ini yang terjadi sekarang. Jadi sekarang ini kalau kita ngomong demokrasi, masa ada demokrasi? Ini kan satu demokrasi. Seakan bayang-bayang aja demokrasi. Demokrasi. Karena iya, tidak ada demokrasi itu. Wong itu presiden-presiden itu kan tergantung ketua partai yang milih. Iya, ketua anggota DPR juga tergantung ketua partai. Sangat rakyat suruh memilih pilihan ketua partai kan begitu. Nanti kalau salah ditukar. Jadi kepalsuan ini harus diakhiri kalau menurut saya. Kepalsuan demokrasi. Gimana? Apa yang terjadi ketika amandemen ini dilakukan setelah pemilu? Nampaknya beberapa partai ini dengan kenyamanan sekarang agak berat untuk melepaskan ini. Apa yang terjadi? Karena akibatnya kan pada pemilu berikutnya. Gimana, Mas Pri? Lah ya, makanya kalau menurut saya itu memang harus dilakukan secepatnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau nanti ini kan pemilu ini kan hanya pertarungan antara oligarki. Siapapun yang ikut pemilu dengan sistem liberal kapitalisme individualisme ini tidak lepas dari dari ini oligarki. Ya, itu loh betul. Masalahnya. Mas Pri. Jadi siapapun ya yang akan dibicarakan hari ini di Jogja ini kan sebenarnya maaf kata ya 2002 ini kan yang ngacak-ngacakan dari Jogja juga Gajah Mada nih komunitas mereka. Apakah sekarang mereka punya beban untuk memperbaiki atau macam mana ini terhadap perubahan konstitusi yang secara heroisme pada saat itu dilakukan? Iya. Gimana? Iya, jadi begini, sebetulnya kalau kita ngomong amandemen itu yang ngacak-ngacak itu ya PDIP. Jelas itu karena karena yang tanya kan ya Kopobing. Oh iya. Sekjen dari waktu itu dia sekjennya PDIP. Jadi yang mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu ya PDIP. Bahkan hasil undang-undang halo? Hanya di Presiden. Oh gitu. Megawati. Jadi ini kacau semua. Nah, terakhir Mas Prihandoyo. Halo? Ini kita udah agak putus-putus tak kenapa. Nah, ini baru terbuka semua. Sementara halo Mas Pri. Halo, maaf nih, terputus Mas Prihandoyo. Halo. Halo Mas Pri, saya hubungin ulang Mas Pri. Saya sebentar hubungin ulang. Ini agak terputus. Ini sedang seru-serunya ini kok terputus gitu. Sebentar Mas Pri, putus dulu. Ya, lanjut Mas Pri, silakan Mas Pri. Ya, bagaimana? Siapa nih? Apa hotledernya? Ya, jadi pengacau di 2022 sehingga kejadiannya sekarang. Lanjut Mas Pri. Iya, ini sebetulnya kalau kita melihat ini kan kekuatan asing yang mengamandemen itu. Oh. Coba, ini kekuatan asing, NBA, terus USAID. Iya, semua masuk di sana, di MPR sana. Yang melakukan amandemen itu. Ini ketololan yang terjadi, misalkan pasal 28 itu ya. Itu copy paste dari Piagam Jakarta. Piagam PBB. Piagam PBB ya. Dari Piagam PBB tentang hak asasi manusia itu di copy paste dimasukkan ke pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Mereka lupa
bahwa kalau kita masukkan pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu, ya harus frasa katanya itu harus dirubah. Kalau nggak penduduk, ya warga negara. Ini kan tidak. Semua orang, coba baca itu, semua orang. Jadi semua orang. Kalau PBB yang ngomong semua orang, itu benar, karena PBB seluruh dunia boleh semua orang. Ini saking tololnya pengamandemen itu. Artinya dengan betul, ini kelihatan lah dari situ. Betul. Iya, kelihatan kalau kata Rocky Gerung kedunguannya ya itu. Tapi kan, masa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada kata semua orang, setiap orang. Setiap orang. Ya enggak ada, ya harus penduduk. Kalau nggak warga negara, kata-katanya ya penduduk Indonesia, kan begitu. Betul. Warga negara Indonesia apa gitu kan gitu. Ini gas setiap orang loh, gimana? Yeah. Itu loh. Makanya kalau kita melihat seperti ini sedih. Kita di Jogja ini memang lagi berdiskusi nanti jam 12. Itu ya kita mencoba mencari peta jalan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini dalam rangka untuk mencoba mengimplementasikan apa yang dipidatokan oleh Ketua DPD pada tanggal 6 itu untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itu kita mencoba untuk melakukan diskusi dan memberikan pemikiran-pemikiran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak, kita tidak akan selamat. Terutama umat Islam. Kok apa umat sebabnya? Islam itu sebetulnya paling cocok ya dengan sistem MPR. Oh iya, betul. Perwakilan, betul. Karena kalau sistem MPR maka mayoritas umat Islam itu tercermin dalam kedudukannya di MPR. Ada wakil dari NU, Muhammadiyah, Persis, dan seluruh elemen umat Islam itu ada di sana. Dan umat Islam itu juga berkontribusi untuk membentuk GBHN dan mengawasi jalannya GBHN itu. Nah sekarang di amandemen, padahal Muhammadiyah dan NU itu kan mempunyai saham yang paling terbesar pada negeri ini. Tidak dijadikan apa-apa, bayangkan. Coba kita renungkan, benar kita renungkan. Tanpa resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak ada Indonesia itu. Itu kan karena resolusi jihad itu ingin kembali kepada negara yang diproklamasikan 17 Agustus. Maka tidak tanggung-tanggung loh itu, 10 November itu. 24.000 syuhada meninggal dalam pertempuran di Surabaya itu. Nah itu kok sekarang kita Undang-Undang Dasar diacak-acak seperti ini itu kita diam saja. Padahal 12 tahun yang lalu Kiai Haji Ketua PBNU Hasyim Muzadi dalam pengajian di Pasuruan itu kebetulan saya hadir. Itu beliau mengatakan bahwa nanti ini sudah ya, simpul-simpul Undang-Undang Dasar 45 ini sudah dirubah. Kemudian akan dilahirkan undang-undang untuk menjual aset-aset negara. Nah ini terjadi sekarang ini. Kejadian. Jadi apa yang dikatakan Kiai Haji Hasyim Muzadi itu sekarang terjadi. Dan ini loh aku sangat heran ya, umat Islam ini kok nggak mempunyai kesadaran apa yang terjadi pada bangsa ini. Padahal kita ini kan yang membuat negara ini ya umat Islam. Bukan nasionalis PDIP, bukan. Jadi pertama kali yang mempunyai ide membuat negara itu Syarikat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Syariat Islam, H.O.S. Cokroaminoto, dengan pidato Sidestur tanggal 17 kalau nggak salah ya, tahun 1916 di Bandung. Itu pemerintahan sendiri itu, kemerdekaan Indonesia. Ide pertama kali di situ.
Ya kebetulan Bung Karno itu kan bagian nyantrik di Cokroaminoto dan sebagai muridnya. Jadi kalau sejarah itu kita buka, sebetulnya saya ini lagi meneliti bahwa Pancasila pun sebetulnya datangnya itu dari SI, Syarikat Islam. Bahkan Bung Karno meminjam logo banteng itu dari punya SI. Dia izin kepada Cokroaminoto untuk dipakai PNI sama Marhen itu. Itu logonya SI banteng itu. Banteng ya, SI logonya. Iya, jadi di logonya SI itu ada banteng, ada senjata-senjata seluruh Nusantara, ada padi dan kapas, ada rantai, ada macam-macam. Jadi gambaran yang ada bintang. Jadi gambaran Pancasila itu ada di situ. Sudah ada di situ. Iya, jadi sebetulnya kalau kita telusuri ya itu bukan berdiri sendiri, tapi ini sudah ada sebuah proses benang merah Pancasila itu. Saya mengertinya ya karena saya ini kan sebetulnya juga wakil ketua Syarikat Islam Jawa Timur. Ya, Pak. Jadi saya Pak Prihandoyo, menjelang 30 menit bincang kita, apa pesan Pak Prihandoyo sebagai orang yang betul-betul mengkaji dalam Rumah Pancasila ini untuk pendengar radio Silaturahim ini di 9 stasiun dan di berbagai 20 negara sekarang sedang mendengar radio kita ini. Silakan Pak Prihandoyo. Ya. Jadi saya berpesan kepada umat Islam, terutama tokoh-tokohnya. Sudahlah, jangan ragu-ragu lagi, kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Karena Pancasila ini yang merumuskan adalah kiai-kiai kita pada saat itu. Oleh sebab itu, maka tidak ada jalan yang terbaik untuk bangsa ini kecuali kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Mungkin itu dari saya. Jadi perjuangan yang harus kita lakukan itu. Bila perlu dilakukan jihad konstitusi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Masya Allah. Itu saran saya. Ya. Terima kasih Pak Mas Prihandoyo. Mudah-mudahan Allah memberikan izin untuk kebaikan buat negeri kita. Amin, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.